Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Azhari Coding. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara membuat program parkir yang sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya sudah punya HTML dan CSS-nya ya. Di sini hanya cuma tampilan. Nah, misalnya nanti programnya itu saya akan jelaskan dulu. Jadi nanti yang pertama user itu akan menginputkan nomor kendaraan seperti ini, kemudian memilih jenis kendaraannya misalkan motor atau mobil, kemudian nanti jam masuknya misalkan ini di set default dari jam sekarang ya, misalkan jam 2:43. Nah, kemudian dia akan menambahkan kendaraan yang masuk. Oke. Nah, kemudian yang kendaraan yang sudah masuk nanti akan masuk di sini ya, ini masih belum jadi. Nah, kemudian kalau kendaraan tersebut ingin keluar, maka kita klik yang bagian keluar. Nah, nanti awalnya itu kita akan buat nomor kendaraan ini hanya satu ya, hanya ini aja. Nanti ketika nomor kendaraannya dicari, lalu akan muncul semua datanya dan kita klik selesaikan, maka statusnya nanti di sini akan selesai. Oke, kita akan buat itu ya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, di sini scriptnya kita coba buka dulu di bagian index PHP menggunakan Sublime Text 3. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menjalankan script PHP teman-teman harus menggunakan XAMPP ya. Jadi kalian harus aktifkan dulu. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan ya di secara otomatis, jadi tidak kelihatan untuk XAMPP-nya. Oke. Nah, ini dia scriptnya. Ya, di sini cuman ada sebuah script that default time zone, artinya untuk menentukan bahwa lokasi dari PHP-nya atau waktunya itu di Asia Jakarta ya, time zone-nya. Nah, oke, kita akan buat dari awal ya untuk script PHP-nya. Nah, yang pertama kita akan menginputkan akan menangkap seluruh data ini. Misalkan ini adalah nomor kendaraan, jenis kendaraan, dan jam masuk ya. Berarti di sini kita harus bikin form. Kemudian kita harus bikin metodenya yaitu post ya untuk menangkapnya nanti. Nah, di nomor kendaraan kita harus kasih name. Name-nya misalkan no kendaraan. Catat ya, nomor kendaraan. Nah, kemudian di jenis kendaraannya kita juga kasih name, yaitu jenis kendaraan seperti ini ya. Nah, lalu value-nya kita kasih motor, kemudian mobil. Kita catat di sini. Nah, kemudian untuk jam masuk kita kasih juga yaitu name jam masuk. Oke. Nah, setelah itu langsung aja kita buka di bagian script PHP-nya ya. Kita coba di sini, berarti kita harus cek dulu apakah sudah ada form yang disubmit ya, atau istilahnya kita mengecek menggunakan iset ya. If iset ya, kita buka kurung lalu kita kasih variabel $post. Lalu kita isiin salah satu dari tiga ini ya, misalkan nomor kendaraan. Oke, sudah. Lalu kita coba cek dulu di sini menggunakan dial. Misalkan di sini adalah tes. Nah, kita save dan coba kita refresh. Dan di sini tidak ada perubahan ya, karena kita belum melakukan submit terhadap formnya. Misalnya nomor kendaraannya nggak salahnya, dan jam masuknya kita klik tambah. Oke, sudah ya, berhasil. Itu sudah masuk datanya, tinggal kita tangkap lagi. Misalkan yang pertama di sini nomor kendaraan ya. Nah, nomor kendaraan kita ambil $_post nomor kendaraan. Kemudian itu $_post jenis kendaraan. Kemudian jam masuk. Oke, sekarang datanya sudah masuk. Sekarang kita akan memasukkan data tersebut ke dalam database.
maka di sini kita harus mempunyai yang namanya database terlebih dahulu ya. Kita masuk ke localhost /php myadmin. Oke, sambil kita menyiapkan, kita harus bikin dulu yang namanya tabelnya. Misalkan di sini adalah tabel kendaraan. Nah, di tabel kendaraan itu apa aja yang akan kita masukin? Yang pertama ada ID kendaraan. Yang kedua yaitu nomor kendaraan. Sebenarnya ID-nya bisa kita gunakan nomor kendaraan ya, karena kan plat itu kan nggak mungkin ada yang sama ya kan. Nah, tapi untuk jaga-jaga kita pakai ID aja. Nomor kendaraan, kemudian jenis kendaraan, kemudian apalagi jam masuk, kemudian jam keluar, kemudian status, misalkan statusnya sudah selesai atau belum gitu. Oke, sekarang kita coba lihat lagi apa yang perlu ditambahkan. Jam masuk, denda nggak ya? Oke, cuman itu aja. Nah, kemudian kita langsung buat database-nya. Kita klik new di sini, lalu kita masukin misalkan app parkir gitu. App parkir ini ya, database-nya kita copy, kemudian kalian klik create. Nah, setelah ada di sini, kita masukin ini ya. Yang pertama untuk nama tabelnya yaitu tipe kendaraan ya. Kita masukin di sini. Kemudian jumlah kolomnya 1 2 3 4 5 6. Dia ada 6. Lalu kalian klik go. Nah, setelah itu kita masukin satu-satu bagian sini. Sorry. Ini. Nah, ini berarti yang pertama ID kendaraan, tempel, nomor kendaraan, tempel, jenis kendaraan, tempel, dan jam masuk, kemudian jam keluar, kemudian dan status. Oke, setelah itu langsung saja kita bikin. Untuk ID kendaraan itu adalah integer, kemudian dia sebagai auto increment ya biar berurutan. Dan nomor kendaraan varchar kita kasih 100 saja. Misalkan jenis kendaraan kita kasih varchar 100. Jam masuk kita kasih varchar juga 100. Jam keluar varchar juga 100. Dan status itu 100 juga. Sebenarnya integer juga bisa ya. Cuman untuk mempermudah kita bikin semuanya sama aja. Ini kalian klik save di sini. Oke, kita sudah punya database yang namanya app parkir ya. Kita ambil dulu. Kita akan mengkonekkan ya file kita ini dengan database yang kita buat tadi. Nah, caranya kita bikin aja satu buah file baru di sini, yaitu namanya adalah koneksi.php. Dasarnya seperti itu ya, koneksi.php. Oke. Nah, yang pertama kita buka dulu tag PHP. Oke, yang pertama kita bikin yang namanya mysqli_connect ya. Oke, dari sini ada 4 parameter. Yang pertama adalah localhost. Yang kedua adalah username, yaitu adalah root. Dan yang ketiga adalah password. Ya, biasanya kosong. Kalau Mac misalkan root ya. Kalau menggunakan Mac nanti dicek aja. Biasanya root lalu passwordnya kosong, kemudian database-nya yaitu adalah app parkir. Nah, seperti ini. Lalu kita cek, kita masukin ke variabel koneksi. Lalu kita coba lihat dulu di sini. Kita caranya adalah if koneksi. Berhasil. Lalu kita buka bagian koneksi PHP-nya. Kita hanya mengecek apakah sudah connect. Oke. Di sini sudah connect ya. Lalu kita akan panggil halaman yang tadi, koneksi tadi ini ke file index kita ya. Caranya kita di paling atas file index kita taruh include ya, lalu koneksi.php seperti itu.
Nah, biasanya saya itu kalau di koneksi PHP biasanya kita buat dulu function untuk mempermudah nanti dalam melakukan query. Nah, functionnya seperti ini, function dan query, lalu SQL, lalu di sini kita bikin global variable $koneksi. Karena di dalam function ini tidak kebaca gitu variabel ini, maka kita harus kasih global dulu biar $koneksi ini terbaca di dalam function ini. Oke, selanjutnya itu adalah $SQL, ini aja langsung return MySQL query, lalu kita masukin $koneksi, lalu $SQL. Nah, seperti ini. Jadi kita nanti hanya menggunakan function query untuk melakukan query ya, biar nggak terlalu panjang. Oke. Nah, berarti di sini ketika saya mau insert, saya cukup gini aja, query, lalu kita gunakan langsung functionnya. Misalkan insert into nama tabelnya. Nama tabelnya adalah DB kendaraan. Ini SQL dasar ya, DB kendaraan. Ini kita masukin di sini adalah file-nya. File-nya apa? Di sini kita cek di browse. Lalu kita copy aja ini. Lalu di sini di step ini kita kasih koma. Ya, ini file-nya. Oke, kemudian ada value-nya atau nilainya yang mau kita masukin. Values seperti itu. Lalu yang pertama di sini harus berurutan ya. ID kendaraan berarti kosong. Nanti otomatis dari database-nya. Kemudian nomor kendaraan kita ambil dari sini. Nomor kendaraan. Oke, tidak koma lagi. Itu yang kedua adalah jenis kendaraan. Di sini jenis kendaraan. Kemudian koma lagi. Jam masuk berarti ini. Oke, kemudian jam keluar, karena jam keluar itu belum ada ya. Nanti ketika dia keluar baru ada jam keluarnya. Jadi di sini kita kosongin aja. Kemudian langsung lanjut ke status. Statusnya adalah belum selesai. Untuk sementara ketika dia masuk mobilnya, maka dia statusnya dah belum selesai. Jadi ketika mobilnya keluar, maka statusnya nanti selesai gitu. Itu aja untuk simpelnya. Nah, ini kita masukin ke dalam variabel $x misalkan. Lalu kita akan cek if $x daya berhasil insert data. Nah, kita akan cek dulu ya. Di sini database-nya masih kosong ya. Kita akan coba insert nomor kendaraan misalkan B1234BA seperti itu, dan kendaraannya motor, jam masuknya jam 2:55. Kita klik tambah. Oke, tidak ada yang berubah ya, berarti ada yang salah. Nah, untuk karena sini tadi ada bermasalah ya, kita coba cek dulu kira-kira salahnya ini di mana ya gitu. Apakah di sini? Coba else dulu. Apakah emang gagal? Gagal. Coba lagi ya. Gagal, memang gagal ya. Berarti kita harus coba dulu cek betul include koreksi.php. Oh ya, ini teman-teman ya, kalau di namanya kita membuat sebuah database ya, kita jangan sampai ada yang namanya menggunakan spasi seperti ini ya. Jadi kita harus ubah ini nggak boleh seperti ini. Jam keluar ini kita harus ubah ya. Ya, kita harus kasih spasi itu dijadikan sebagai garis bawah seperti underscore ya. Garis bawah apa sih itu namanya? Nah, berarti udah ya nomor kendaraan, jenis kendaraan, jam masuk, jam keluar, dan status. Berarti di sini jam keluarnya kita kasih garis bawah seperti itu. Nah, kita coba lagi. Dari gagal. Nah, berhasil insert data dan kita coba cek. Oke, sudah masuk ya nomor kendaraan, jenis kendaraan, jam masuk, jam keluar masih kosong, dan statusnya selesai. Nah, tapi di sini jelek ya, kita harus bikin notifikasinya itu di atas
di atas bagian formnya ya. Oke, nah caranya kita bisa menggunakan season ya dalam membuat itu. Nah, cara paling mudah kita seasonnya kita taruh di sini aja biar semuanya bisa pakai ya di setiap halaman. Season start. Nah, kemudian ketika sudah di season start ya, kita bikin ketika dia berhasil, maka kita bikin variabel yang namanya session notif dengan nilai misalkan ini hasil menambah data. Nah, setelah session notif ini dibikin, langsung saja kita arahkan ke halaman ini lagi, misalkan header location, lalu kita kasih titik seperti ini biar dia di halaman ini aja, lalu kalian klik daya biar nanti kalau gagal juga seperti itu, seperti ini berarti gagal menambah data. Oke, nah berarti nanti ketika berhasil dia akan diarahkan ke halaman ini. Nah, apa bedanya dengan di refresh? Nah, kalau di refresh dia tidak membawa season, tapi kalau dari sini berarti ada season yang aktif ya. Nah, selanjutnya kita akan cek di sini seasonnya di bagian berhasil menambah kendaraan ya, di bagian sini berarti PHP if bisa kalau misalkan ada season notif, maka kita tampilin yang ini berhasil menambah ya, atau menambah atau gagal ya nanti. Oke, seperti itu. Lalu kita masukin kodenya di sini. Nah, seperti itu. Ini nggak perlu kita pakai ini aja. Nah, setelah di sini berarti kan harus kita unsave ya biar itunya nggak muncul terus, misalkan seperti ini ya. Dan sini kan nggak muncul ya notifikasinya, kita coba tambahin B123 BA motor jam 3, kemudian kita klik tambah. Nah, ada nih tulisannya berhasil menambah data, tapi ketika saya refresh, nah dia muncul terus. Nah, untuk menghilangkannya, berarti ketika ini udah muncul, kita unsave $_ session, namanya adalah notif. Oke, kita coba refresh. Nah, udah hilang nih. Coba lagi masukin. Nah, berhasil menambah data. Oke, sudah masuk ya. Nah, oke, datanya sudah masuk. Kita coba refresh dulu semuanya. Operation, kita coba reset ya. MPT biar fresh. Oke, kosong. Nah, oke, kita akan tambahkan data yang benar ya. Misalkan KB untuk Kalimantan Barat ya, 46 G6 SR, misalkan seperti itu. Kendaraannya dalam motor, jam masuknya adalah jam 3:01. Kita klik tambah. Oke, sudah ya, berhasil menambah data. Nah, kita masuk ke list aktif di sini, dan sini masih belum ya. Kita akan coba untuk membuatnya, yaitu di bagian list PHP. Kita ambil di sini. Oke, seperti tadi kita harus include dulu koneksinya, include koneksi.php. Oke, nah kita coba lihat dulu. Oke, sudah masuk. Pertama kita akan ambil datanya. Caranya query select vital from DB kendaraan. Seperti itu aja. Lalu di sini kita masukin ke variabel data ya gitu, data. Nah, langsung aja kita for each di sini ya, di bagian tabelnya PHP for each untuk menjadikan data tersebut dari database menjadi array ya. Nah, seperti ini. Coba oke, kodenya HTML di sini. Oke, coba refresh ya. Oke, sama aja ya. Kan coba kita tambah kendaraan baru, misalkan yang tadi. Oke, kita coba list. Nah, di sini udah dua data, tapi di sini tetap sama karena kita belum mengisi ininya, nomor kendaraannya, misalnya di PHP $K, lalu kita akan ambil dari di sini
nomor kendaraan. Kemudian yang kedua yaitu jenis. Jadi sini. Kemudian yaitu jam masuk. Jam keluar dan tanggal ini kita ganti ya jadi status saja. Oke, sudah masuk ya nomor kendaraan, KB SR, kemudian jenisnya motor, jam masuknya 3, jam keluarnya masih kosong dan statusnya belum selesai ya. Oke, seperti itu ya untuk sementara. Sekarang kita akan membuat untuk menu selanjutnya, itu menu untuk keluar ya. Jadi ini untuk memasukkan kendaraan, ini untuk mengeluarkan kendaraan. Nah, jadi nanti itu pertama kali ya itu harus kita cari dulu kendaraannya ya. Berarti di sini kita coba bikin di bagian keluar. Oke, saya mau ngecas dulu. Udah habis. Oke, seperti tadi kita include dulu bagian koneksinya. Nah, selanjutnya di sini saya sudah punya yang namanya, harusnya seperti ini ya. Ini jangan kalian hiraukan, ini hanya untuk TML dan CSS-nya saja. Nah, harusnya di menu keluar ini dia hanya menampilkan nomor kendaraan dan jam keluar saat itu. Ini bisa diubah ya, misalkan 5 menit yang lalu atau jam yang sekarang gitu. Nah, setelah kita klik cari kendaraan, nanti baru muncul yang banyak tadi, misalkan detail lengkapnya, misalkan nomor kendaraan, jenis kendaraan, kemudian jam masuknya dan keluarnya. Nanti juga kita akan menambahkan logikanya, misalkan kendaraan motor itu harganya 2000 untuk per jam ya. Kemudian untuk mobil nanti harganya itu 5000 per jam. Nah, kemudian nanti juga kita bikin sistem kayak kalau misalkan lebih dari 3 jam maka motor dendanya 500. Kemudian kalau lebih dari 3 jam mobil itu dendanya 2000 misalkan. Nah, nanti kita akan tambahkan di logiknya. Oke, yang pertama untuk mencari sebuah kendaraan ya. Yang pertama kita itu seperti tadi ya, di bagian formnya ini kita kasih metode yaitu post, yaitu di label kendaraan ini adalah name, nomor kendaraan. Nah, untuk jamnya kita kasih name, jam keluar. Nah, untuk membedakan antara form yang satu dan form yang dua, maka kita harus bikin satu buah input lagi ya, untuk biar mudah nanti mana yang sedang dipost ya, apakah form 1 atau form 2. Jadi kita kasih input, type-nya adalah hidden, dan name-nya adalah yang pertama, yang atas itu adalah cari kendaraan. Nah, seperti itu cari kendaraannya. Oke, ada nomor kendaraan, jam keluar. Nanti di sini kita kasih keep insert $_post cari kendaraan. Nah, berarti kita akan ambil datanya. Yang pertama data apa? Itu data nomor kendaraan. Oke, kita akan lanjutkan untuk video yang tadi. Oke, sekarang di sini kita sudah punya nomor kendaraan, diambil dari $post nomor kendaraan. Oke, selanjutnya yaitu nomor kendaraan dan jam keluar. Nah, jam keluar ini kita masukkan juga di atas. Oke, kemudian kita akan query, kita akan melakukan pencarian berdasarkan nomor kendaraan, yang berarti select bintang from TB kendaraan where nomor kendaraan sama dengan $nomor kendaraan. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bikin dia variabel, misalkan
adalah data ya. Kemudian kita akan hitung apakah datanya ini ada atau enggak, itu kita melakukan pencariannya. Nah, caranya kita bikin dulu satu buah function di koneksi, itu function hitung. Di dalamnya kita akan input SQL dan kita return MySQL no rows. Oke, seperti itu. Yang kita masukkan di sini adalah $SQL. Oke, berarti di sini kita hitung ya. Hitung $data. Berarti kita masukin ke dalam variabel yaitu total data. Lalu kita echo. Daya ya. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, pertama kita cari dulu asal yang nggak ada datanya. Nah, berarti 0 ya. Itu lagi itu kalau ada, berarti KB 4336. Nah, kita cari ya. Nah, 1 berarti ada nih. Berarti kita bikin kondisi di sini. Kalau 1 berarti ada hasilnya. If dollar total data itu sama dengan 1, berarti di sini ada data yang kita cari, itu ada datanya. Nah, kalau else berarti nggak ada data itu ya, ada data. Untuk sementara gitu aja. Nah, selanjutnya kita akan bikin ya data tersebut menjadi sebuah objek biar bisa kita ambil nanti. Berarti di sini MySQL fetch fetch objek ya, kita buat dia jadi objek. Nah, kemudian kita masukin ke dalam misalkan obj. Oke, nah sekarang kita coba bikin di sini di halaman. Nah, kita bikin satu variabel lagi ya, namanya adalah $tampil sama dengan true. Nah, $tampil ini akan hanya dibikinin variabelnya ketika dia sudah ada datanya gitu. Setelah dia melakukan pencarian, maka $tampil ini akan dibuatkan variabelnya. Nah, kemudian kita akan melakukan cek di sini. Bagian display name-nya ini kita hapus dan kita bikin satu kondisi di sini. PHP if $tampil gitu. Jadi ketika $tampil itu ada gitu, atau insert ya, bisa kita pakai gini. Nah, kemudian kita masukin kode PHP. Oke, kita coba ya. Asal nggak ada data, tapi yang benar KB. Nah, ada datanya nih, muncul nih di bawah. Berarti yang atas kita hilangin, kebalikan dari kondisi ini. If berarti kan if not insert, jika tidak ada $tampil, maka seperti ini, maka tampilkan yang atas gitu. Tapi kalau ada, tampilin yang bawah. Yang bawah ini berarti yang udah ada datanya gitu. Nah, sekarang kita coba keluar, kita masukin yang asal, cari kendaraan, nggak ada. Nah, kalau nomor kendaraan yang ada, kita cari. Oke, sudah muncul ya nomor kendaraan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masukin data-data yang tadi, yaitu data OBJ ini, ke dalam formnya. Nah, berarti yang pertama yaitu nomor kendaraan. Kita masukin di sini value php $obj, pakai tanda ini ya, tanda strip, kemudian tanda panah. Nah, kita masukin nomor kendaraan itu ini, nomor kendaraan filenya, nomor kendaraan ya, kemudian jenis kendaraan, kemudian jam masuk ya, ini ada value-nya.
jam keluar, lama parkir. Nah ini nanti ya logikanya akan ada di sini. Oke, kita coba dulu tes. Ini yang tadi ya, list aktif udah ada, keluar, masuk. Kita masukin kendaraan baru, misalkan B1234 C, mobil, lalu tambah. Nah kemudian kita cari di sini B123 C, seperti ini kita cari. Nggak ada ya, tadi berapa ya? 134. Oh ya, di sini tadi ini ganggu ya. Kita buat dulu kayak yang pertama tadi. Jadi kalau nggak ada kita bikin $_session, yaitu notif, nama sistem adalah notif, dan isinya adalah tidak ada data ditemukan. Nah seperti itu. Lalu kita header location di halaman apa nih, keluar .php ya, kita kasih daya. Nah kemudian kita cek di bagian $session notif di sini, berarti php if $session seperti ini. Oke, kita coba ya. Nah, kita asal nomornya, cari kendaraan, tidak ada data ditemukan. Oke, kita masukin yang benar, B134BA. Nah, udah berhasil menambah kendaraan. Oh, notif ini nih kita hapus, jangan gua aja nih. Tidak ada data ditemukan. Kemudian kita masukin yang benar. Nah sudah nih, udah masuk nih nomor kendaraan, jenis kendaraan, jam masuk, jam keluar. Nah kita bikin ya biar nggak bisa diedit, berarti ini kita ganti jadi disable. Disable, kemudian ini disable, ini disable. Nah biar ini nggak bisa diedit nih teman-teman. Oke, nomor kendaraannya, jenis kendaraannya, jam masuk, jam keluar. Nah jam keluar nih kenapa nih nggak muncul gitu? Nah berarti jam keluar ini nih di sini dia. Jam keluar berarti ini bukan lagi dari data OBJ tapi dari $postnya. Oke, kita coba lagi. Nah udah nih keluar. Kemudian lama parkir ya. Nah untuk lama parkir kita coba bikin variabel di sini, yaitu lama parkir. Nah berarti lama parkir itu adalah $data jam dia masuk ya, berarti kan $jam masuk dikurang $jam keluar, ya kan? Berarti kebalik, jam keluar dikurang jam masuk. Nah oke teman-teman, unknown will format numeric value accounts direct in, berarti ini kita nggak bisa melakukan pengurangan atau operator di sini, yaitu karena jam keluar ini bentuknya time, berarti kita ubah dulu menjadi str.time ya, biar dia itu jadi times time. Nah itu oke, nanti itu hasilnya kayak gini ya. Kita coba lihat dulu. Echo die, coba kita lihat dulu.
Kita input data baru, tadi sudah saya input yaitu 123 ya, pada jam 11.09. Di sini sudah lewat 2 menit ya. Berarti kita masukin 123, kita cari kendaraan. Nah, di sini 120, berarti 120 detik yang lalu ya. Nah, kita akan ubah bikin function baru itu untuk mengecek timestamp. Kalau 120 itu berapa menit ya, kita pakai menit aja. Berarti di koneksi ini kita bikin function baru. TS saja namanya, TS. Lalu di dalamnya adalah $time. Dan kita akan cek if jika $time sorry, berarti kita time ya, berarti kita ambil menit sama dengan $time dibagi 60 ya kan, kemudian kita return menit. Nah, benar nggak gini? Kita coba 3, berarti 3 menit ya kan. Nah, 3 menit ini berarti oke, kita ubah ke per jam aja ya. Kita ubah ke per jam. Nah, berarti di sini bukan dibagi 60 lagi, tapi dibagi 3600 ya, atau 60 dikali 60. 60 kali 60 berarti kan 1 jam kan. Nah, return menit. Kita coba ya. Sorry, bukan menit. Jam. 23, cari kendaraan, berarti 0,066666 ya kan. Nah, sekarang kita akan bulatin ya, biar kalau misalkan masih 0,6, berarti kita bulatin ke mana? Ke floor, artinya ke bawah. Berarti 0 ya kan. Nah, kalau misalnya baru 2 menit dia parkir, harusnya kita bulatin ke atas ya. Kita duplikat apa ya, kita bulatinnya itu ke atas, berarti bukan floor tapi child. Nah, jadi 1. Oke, kita bulatinnya ke atas ya, tidak masalah. Oke, di sini sudah jadi ya untuk lama parkirnya. Lama parkir di sini kita perbarui aja untuk variabelnya. Nah, variabel parkir, lama parkir di sini. Oke, kita coba cek 123, cari kendaraan. Nah, lama parkir itu 1 jam. Oke, seperti itu. Nah, kita akan bikin logika di sini. Kita akan tambahkan 2 variabel sekaligus ya, yaitu untuk denda. Di sini ada denda, berarti kita bikin variabel php denda. Denda dan total harus dibayar ya, berarti php total bayar. Nah, berarti denda dan total bayar ya yang harus kita masukin ke dalam form itu. Berarti di sini. Di sini total bayar dan $, denda. Oke, kita coba bikin 0 dendanya. Dan total bayar juga misalkan 5.000 untuk sementara. Coba kita lihat. Oke, kita coba 123. Nah, di sini sudah ada ya, dendanya 0 dan total bayarnya 5.000. Nah, sekarang kita bikin logiknya di sini, logikanya. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, kalau misalkan kendaraannya adalah motor, maka 1 jamnya itu 1 jamnya berarti 2.000 per 1 jam. Nah, kalau dia mobil, yaitu 5.000 per jam. Nah, kalau denda ya, kalau dia lebih dari 3 jam ya, misalnya lebih dari 3 jam,
lebih dari 3 jam ya. Denda itu lebih dari 3 jam, maka motor berubah ya harganya menjadi ditambah 500 perak ya. Nah kalau mobil ditambah 1000 perak, 1000 gitu kan. Nah ini dendanya. Jadi oke, kita bikin dulu logikanya ya teman-teman. Berarti kita akan cek dulu kendaraannya, berarti di $OBJ di sini. Nah berarti di sini kita buat kendaraan, jenis kendaraan itu sama dengan $OBJ jenis kendaraan. Nah kita bikin kondisi teman-teman. Pertama kita ngecek dulu ini kendaraannya apa gitu yang kita parkirin ini. Berarti if jenis kendaraan itu sama dengan motor, nah gitu kan, baru teman-teman di sini kita bikin variabelnya. Nah yang pertama yaitu variabel tentang denda, misalkan M, dendanya berapa, 500. Kemudian untuk harganya berapa, berarti M harga dari motor itu kan 2000 ya kan. Kalau denda 500. Oke, seperti itu ya. Nah sama juga kayak mobil, kita copy aja. Ini kalau dia mobil berarti dendanya adalah 1000 karena harga normal itu 5000 per jam. Oke, seperti itu ya. Di sini sudah ada nih. Nah, sekarang kita bikin di bawahnya. Di bawahnya itu yaitu kita akan bikin dendanya. Denda itu ketika lama parkir itu lebih dari 3 jam ya. Berarti di sini if jika lama parkir itu lebih dari 3 berarti 3 jam ya kan, maka denda akan diberlakukan gitu. Awalnya dia 0, tapi ketika lebih dari 3 jam maka denda itu kan berarti harga awal ya kan 5000 misalkan, dikali berapa lama dia parkir ya kan. Nah ini dapat nih, ini bukan denda ya tapi total harga dulu, total harga itu sama dengan harga normal 2000 dikali lama parkirnya berapa gitu. Berarti ini masuknya bukan di sini tapi di atas. Nah seperti itu. Berarti total harga M harganya misalkan 5000 untuk mobil dikali dengan lama dia parkir, berarti dapat total harga. Nah di sini adalah denda ya teman-teman. Nah kalau denda berarti kan $denda, kita cek dulu lama dendanya itu berapa. Berarti bentar, kita akan ambil dulu data berapa jam dia kena denda. Misalkan kalau lebih dari 3 berarti kan berapa nih lama parkirnya, berarti lama, perhatikan total parkirnya sama dengan bukan total parkir, biar nggak bingung kita buat dia itu. Berarti ini denda parkir jam, denda parkir kita aja. Oke, sama dengan berarti lama parkir itu dikurang 3. Kenapa dikurang 3? Kita akan ambil sisanya gitu, sisa dari kalau dia lebih dari 3 berarti ini dia. Nah caranya untuk menentukan dendanya yaitu total denda itu sama dengan sisa dari berapa jam dia dendanya itu dikali dengan jumlah dendanya, seperti ini ya kan. Nah kemudian untuk total harga berarti kita masukin di sini. Total harga itu sama dengan
total harga dikurang dengan total denda. Sorry, bukan dikurang ya, tapi ditambah. Nah, dapat nih total harga. Oke, variabelnya itu adalah total harga. Masukin aja di sini. Oke, kita coba ya. Sip. Kendaraan 123 kita cari. Jam masuknya jam 11.09, jam keluarnya 11.21, dibulatin ya menjadi 1 jam. Lama parkirnya 1 jam, dan total harus dibayar adalah 2.000. Oke. Nah, kita cari yang mobil. Ada nggak mobil nih? B123C. Kita cari kendaraan. Jenis kendaraan mobil, jam masuk 10.55, jam keluar lama parkir 1 jam, denda 0 ya. Oke, kita coba bikin yang apa namanya? Ini kita kecilin dulu, misalkan dia dari jam, kita edit di sini aja ya, dari jam 1 tadi, 1 sore ya. Kita masukin mobilnya itu mana ya tadi? Oh, ini. Berarti mobil itu dari jam 1. Salah edit. Kita cari. Nah, teman-teman di sini ya. Kita lihat nih. Jam masuk jam 1.55 sore tadi ya, jam keluar jam 11.23. Lama parkir berarti dia 10 jam ya. Oke, total yang harus dibayar adalah 57.000. Nah, di sini dendanya masih 0 ya. Berarti denda itu kita harus ubah variabelnya, yaitu di bagian di sini. Denda sama dengan total denda. Oke, kita coba lagi. Mobil. Nah, total dendanya adalah 7.000 teman-teman ya. Jadi mobil itu kan 5.000 tadi ya. Coba kita hitung dulu ya, manual. Kita hitung dulu pakai kalkulator. Misalkan dia 10 jam. 10 jam dikali 5.000, karena ini mobilnya 5.000 sama dengan 50.000. Nah, ada denda deh 7.000. Kenapa ada denda? Karena lebih. Berarti dendanya tadi 10 kurang 3 ya, karena lebih dari 3 jam. Nah, berarti 7 dikali 1.000. Jadi 7.000 ya kan. Nah, berarti oke, sip ya, udah. Oke, sudah sip aplikasi kita. Open.